warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Kriganta, panggilnya Alwi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian tujuan pendidikan Islam. Nah, yang pertama itu ada dari beberapa pendapat. Salah satunya dari Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Beliau menjelaskan penelitian tentang manusia telah banyak dan melibatkan para ilmuwan. Hasil pengetahuan manusia ini masih sedikit. Yang kedua itu dari Muhammad Fadil Al-Jamil. Pengertian pendidikan Islam suatu bentuk upaya pembelajaran yang mengajak setiap manusia agar mau menjalankan hidup yang lebih baik. Selanjutnya dari Abu Dinata, menurutnya pendidikan Islam adalah suatu bentuk bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh tenaga pendidikan. Nah, dari kesimpulan para ahli tersebut dapat disimpulkan yang pertama, masih terhadap pendidikan itu masih kurangnya pengetahuan yang dilakukan oleh manusia. Jadi maksudnya di sini nih dalam pendidikan itu masih kurang yang namanya pengetahuan manusia. Kurangnya apa? Itu kekurangan manusia dalam mendidiknya. Yang kedua, tujuannya adalah merubah manusia menjadi makhluk yang lebih baik. Yang ketiga, perlunya tenaga pendidik sesuai dengan ajaran Islam. Jadi selain mengajar tentang pelajaran umum, dibarengi juga oleh tenaga pendidikan Islam. Nah, yang keempat itu adanya menuntut ilmu bersifat universal. Bersifat universal di sini yaitu maksudnya mau wanita, mau anak kecil, mau orang dewasa, atau bapak-bapak, ibu-ibu, laki-laki, wanita sama aja. Itu dalam Islam pun dijelaskan itu penting untuk ilmu bagi siapapun. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, kesimpulannya yaitu pendidikan Islam tidak sebatas itu saja, tapi memiliki pengetahuan yang mendalam karena terkait dengan tugas dan tanggung jawab manusia kepada Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitarnya yang berasal dari ajaran Islam. Nah, maksudnya itu kan pendidikan kita ini di sini belajar tidak sekedar belajar aja, tapi harus dilandasi oleh pendidikan Islam agar hidup kita terarah. Nah, yang selanjutnya dari pendapat Asy'ari Mukhlisin dan Muhammad Sultan bahwa tujuan-tujuan umum pendidikan Islam itu harus sejajar dengan pandangan manusia, yaitu makhluk Allah yang mulia dengan akalnya, ilmunya, serta kebudayaannya pantas menjadi khalifah di bumi. Tujuan umum ini meliputi pengertian, pemahaman, penghayatan, dan keterampilan berbuat. Karena itu ada tujuan umum di sekolah permulaan, sekolah menengah, sekolah lanjutan, dan perguruan tinggi. Yang selanjutnya dari Al-Abrashi mengelompokkan tujuan umum pendidikan menjadi 5. Yang pertama, membentuk akhlak yang mulia. Ini dilandasi oleh Islam, membentuk akhlak yang mulia. Yang kedua, mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, menumbuhkan semangat ilmiah kepada peserta didik untuk selalu belajar dan mengkaji ilmu. Di Islam pun sudah dijelaskan kalau menuntut ilmu itu penting. Yang keempat, menumbuhkan semangat ilmiah kepada peserta mahasiswa didik untuk selalu belajar dan mengikuti ilmu. Yang selanjutnya, kesimpulan materi tadi, pendidikan Islam berpandangan bahwa hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam semesta tidak bisa dipisahkan. Tujuan dipandang sebagai sumber segala yang wujud, termasuk manusia dan alam semesta. Dalam pendidikan Islam, yang terpenting adalah bagaimana menyadarkan peserta didik tahu tentang dirinya sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan makhluk yang hidup di alam semesta ini. Nah, dalam dunia pendidikan Islam ini terdapat yang namanya masalah. Nah, ini contohnya adanya suatu problem, masalah, tentunya itu berakar dari penyebab eksternal. Nah, penyebab eksternal ini juga dimulainya dari permasalahan berkaitan dengan manajemen hingga persoalan eksternal seperti politik dan ekonomi. Semuanya telah menambah sederajat demi problem dan seharusnya kita tidak lanjuti. Kadang ini meliputi problem internal yang menyerang pendidikan Islam, antaranya adalah terletak pada ekonomi pendidikan dan ini. Sedangkan problem eksternal pendidikan Islam diantaranya adalah perlakuan diskriminatif pemerintah terhadap pendidikan Islam. Alokasi dana yang diberikan pemerintah sangat jauh berbeda dengan pendidikan yang di lingkungan Dignas. Padahal pendidikan Islam juga bermisi untuk
mencerdaskan bangsa. Maksudnya di sini tuh kan pendidikan Islam, kalau kita tahu kayak pondok pesantren itu kan jelas pendidikan Islam itu kan harus didasari ya, maksudnya pesantren tuh udah jelas gitu loh pendidikan Islamnya. Nah itu harusnya tuh mendapat perhatian dari pemerintah, tidak dari sekolah-sekolah umum saja. Nah penyelesaian terkait, nah dalam penyelesaian terkait ini maka dari itu selayaknya bagi lembaga pendidikan Islam untuk menciptakan pendidikan Islam yang ideal, yaitu pendidikan Islam yang membina potensi spiritual, emosional, intelijensi secara optimal, sehingga sikap diskriminatif dan masalah paradigma yang buruk tentang kualitas pendidikan di sekolah Islam dapat perlahan berubah. Sedangkan tentang pendidikan Islam meliputi kronologi. Nah, maka tidak perlu kaget apabila kita menjumpai adanya kelompok yang merasa cukup hanya dengan mengkaji ilmu-ilmu keislaman yang datang dari tokoh-tokoh salaf dan menganggap tabu ilmu-ilmu lain yang komparatif ini. Nah, maksudnya di sini kan pendidikan umum, secara pendidikan umum dan pendidikan Islam itu kan masih sering kayak kontroversi itu tadi. Nah, mungkin itu cukup, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.